dalam rangkaian kegiatan March Innovation Week yang kedua. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian pada acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizka Medina yang akan memandu jalannya acara sekaligus menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Seperti yang sudah-sudah, kita akan melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, tapi sebelumnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi dan untuk itu kami mohon kesediaannya kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Oke, baik. Kita mulai dari slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat pagi sekali lagi. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih penuh semangat dan tetap antusias mengikuti rangkaian kegiatan kita hingga hari akhir ini. Nah, tidak terasa hari ini telah sampai pada hari ketiga sekaligus hari terakhir dari rangkaian kegiatan March Innovation Week yang kedua, tetapi ini merupakan hari keenam setelah rangkaian dari March Innovation Week yang pertama. Nah, setelah 2 hari sebelumnya kita telah mendapatkan begitu banyak wawasan, kemudian inspirasi, serta praktik baik terkait inovasi di perpustakaan perguruan tinggi. Hari ini kita akan kembali melanjutkan diskusi yang tentunya tidak kalah menarik. Nah, kami sangat mengapresiasi semangat Bapak Ibu yang telah hadir dan tetap hadir berpartisipasi aktif dari pertama sampai dengan hari ini. Nah, semoga energi dan semangat inovasi yang kita bangun bersama-sama ini itu dapat terus kita bawa ke institusi masing-masing. Nah, pada sesi hari ini kita akan kembali mendapatkan berbagai perspektif dan juga pengalaman baru yang pastinya menarik dan juga bermanfaat dari para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Langsung saja kita akan menyapa narasumber pada kegiatan hari ini yaitu selamat pagi Bapak Taufik. Apa kabar Bapak? Selamat pagi, Mbak Rizka Madina. Alhamdulillah baik. Oke, dan selamat pagi Ibu Dian. Apa Selamat kabar Selamat Ibu? pagi. pagi. Terima Selamat pagi kasih. juga Pak Syahrudin. Selamat Selamat pagi. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu langsung saja untuk memulai sesi kita pada hari ini, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Taufik untuk memaparkan materinya hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rizka Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kemarin minggu lalu saya lupa menyapa nih ya, menyapa ada rekan-rekan yang lain sebetulnya di sini. Izin ya Pak Arif ya, Pak Grady. Saya manggilnya Pak Grady nih. Ya. Kemudian narasumber yang lain, Bu Dian dan Pak Sahrudin. Ya. Terima Jadi kasih Bapak Ibu Bapak. sekalian, kalau kita lihat di sini peserta ini hanya sekitar naik lagi, ya hanya sekitar 20 orang nih. Berarti ini calon calon masuk 10 besar nih kelihatannya nih ya. Jadi semakin hari kelihatannya semakin menurun ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini ya pada hari ini ya itu yang bisa masuk 10 besar ya. Karena memang yang akan kita bahas hari ini itu secara komposisi memang paling kecil tuh ya, dari bobot penilaian hanya 5%. Ya, tetapi 5% ini menjadi penentu ya untuk bisa masuk ke dalam 5 besar gitu ya. Baik, saya dibantu atau gimana nih panitia? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ini saya mungkin nanti lebih dulu meninggalkan ruang Zoom ya karena ada kegiatan yang lain juga ya yang diperintahkan juga oleh Pak Gredi, Pak Arif ya. Jadi nanti setelah selesai ini
Ya, saya mohon izin ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa mengikuti secara penuh ya acara Zoom ini karena ada kegiatan Zoom yang lain juga dengan Dispusip DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita langsung saja saya kira ini kan sudah pernah disampaikan ya, saya juga di awal sudah pernah menyampaikan ya pertemuan pertama. Kita langsung saja ke slide eh, berikutnya, terus mungkin tadi tahapan barangkali ya, kita coba refresh di tahapan. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat tahapan ini, ya tahapan lomba ini kan yang pertama ini kegiatan pertama, kegiatan yang kita langsungkan sekarang ya, mulai dari minggu lalu tuh ya. Jadi sudah 6 hari tadi Mbak Rizka Medina menyampaikan, ya tidak terasa sudah ini hari yang terakhir ya untuk apa namanya kegiatan sosialisasi. Kemudian nanti Bapak Ibu ada kegiatan pendaftaran, ya. Jadi tentu setelah ini kan Bapak Ibu sudah mulai ada rencana-rencana tuh ya, ada sesuatu yang barangkali sudah pernah diinisiasi dan akan coba dilombakan, ya. Kemudian tahapan ketiga adalah seleksi administrasi, ya, ada hal-hal yang nanti Bapak Ibu perlu isi, ya, kemudian perlu kirimkan, ya, perlu isi borang, kemudian perlu kirimkan ke panitia lomba. Ya, setelah lulus seleksi administrasi, ya kemudian dilanjutkan dengan seleksi substansi. Ya, disinilah kemudian nanti tim juri ya itu akan mulai bekerja ya untuk apa namanya melihat ya inovasi yang Bapak Ibu lakukan ya, kemudian menilai dan kemudian memutuskan ya, kemudian nanti tahap berikutnya di tahap yang kelima adalah kami akan mengumumkan ya tim juri akan mengumumkan 10 besar ya peserta. Mudah-mudahan pesertanya ini ada ratusan ya sehingga betul-betul peserta yang masuk 10 besar itu adalah peserta yang memang punya kualitas inovasi yang luar biasa. Ya, karena kalau pesertanya cuma 11 kan berarti yang disisihkan kan cuma satu. Ya. Jadi kita harapkan Bapak Ibu sekalian mengirimkan ya inovasinya ke lomba inovasi perpustakaan perguruan tinggi di DKI Jakarta. Nah, tahap presentasi ini itu tahap yang luar biasa pentingnya. Ya, karena ketika sudah masuk 10 besar, ya tadi kalau pesertanya banyak, tentu ya inovasi atau kualitas inovasi yang dihasilkan sudah kualitas inovasi yang setidaknya setara tuh, ya 10 peserta ini, ya sehingga presentasi ya itu menjadi tahapan yang luar biasa menentukan, sangat penting sekali. Disinilah Bapak Ibu berperan untuk bisa masuk ke dalam 5 besar gitu. Walaupun secara bobot penilaian itu hanya 5% nanti kita lihat ya. Tapi tahapan ini sangat menentukan langkah Bapak Ibu. Ya masuknya ke 5 besar begitu. Ya. Jadi tahapan ini sangat luar biasa penting. Ya, sangat luar biasa penting walaupun tadi saya katakan memang bobotnya hanya sekitar 5%. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap visitasi, ya tim juri akan melakukan visitasi, melakukan kunjungan, melihat secara langsung ya inovasi yang Bapak Ibu lakukan, ya. Kemudian setelah visitasi tentu tim juri akan berapat ya untuk menentukan 5 besar, ya 5 besar. Dan setelah itu ya tahap terakhir adalah tahap penetapan pemenang ya yang sudah saya sampaikan di awal ya ini tim dari Dispusip ya itu akan mencari waktu yang paling pas ya, waktu yang paling tepat ya untuk kapan nih ya kapan diumumkan ya mudah-mudahan akan dibarengkan dengan kegiatan-kegiatan besar di DKI Jakarta ya sehingga yang saya katakan di awal tentu ya ketika perpustakaan perguruan tinggi ya bisa memenangkan lomba ini merupakan gengsi ya gengsi bagi perguruan tingginya ya gengsi bagi rektornya tentunya ya dan tentu perguruan tinggi berharap perpustakaannya ya bisa menjadi bagian dari peserta yang punya kesempatan menang ya dalam lomba ini. Berikutnya, ya ini Bapak Ibu sekalian ya saya kira mungkin di yang lalu kan ini sudah disampaikan ya jadi ada 6 ya, ada 6 rubrik penilaian lomba ya. Yang pertama adalah kajian kebutuhan, itu nilainya 10% ya. Kemudian yang kedua adalah rancangan karya inovasi, itu bobotnya
15%, ya. Kemudian yang ketiga adalah hasil karya inovasi, ya ini bobotnya cukup besar, ya 25%. Ya, kemudian yang keempat adalah kebermanfaatan, ya dari inovasi yang Bapak Ibu hasilkan baik secara internal maupun eksternal. Itu bobotnya paling besar, ya 30%, ya. Kemudian yang kelima adalah dampak inovasi. Jadi dampak terkait dengan inovasi yang Bapak Ibu sudah lakukan, ya itu sekitar 15%. Nah, terakhir ini yang kita bicarakan nih Bapak Ibu sekalian, ya. Bobotnya paling rendah. Ya, tapi saya katakan tadi, ya ternyata bobot rendah ini itu punya apa namanya? Punya kepentingan yang sangat luar biasa. Ya, karena tadi misalnya bobot 5% ini ternyata menentukan Bapak Ibu apakah bisa masuk 5 besar atau tidak, gitu ya. Jadi presentasi karya inovasi itu bobotnya 5%. Ya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya tentu karena eh, tahapan ini sangat menentukan sekali, ya buat Bapak Ibu apakah memang bisa masuk 5 besar, ya karena tadi saya katakan tentu ketika sudah masuk 10 besar, ya itu kualitas inovasi yang dihasilkan oleh teman-teman kita, ya oleh perpustakaan perguruan tinggi lain, tentu agak berdekatan kualitasnya dengan kita, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tahapan ini, ya tahapan presentasi karya inovasi itu seharusnya dipersiapkan betul, ya oleh Bapak Ibu, ya supaya kita bisa meyakinkan tim juri, ya bahwa apa yang kita kembangkan, apa yang kita inisiasi, apa yang kita hasilkan, ya itu betul-betul tadi misalnya secara bobot ya punya kebermanfaatan yang sangat luar biasa dan punya dampak yang besar, ya baik internal maupun secara eksternal. Dan oleh karena itu kita harus bisa menyampaikan nih, ya kepada tim juri, ya. Nah di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini panitia itu melihat bahwa ada 5 indikator utama, ya dalam penilaian presentasi karya inovasi. Yang pertama adalah nanti kita akan bahas masing-masing, ya penyampaian materi, ya. Yang kedua adalah penguasaan materi, ya tentu kalau kita yang mengembangkan, kita yang membangun, kita yang menginisiasi, diharapkan ya kita memang punya apa namanya penguasaan ya terhadap apa yang kita lakukan. Ya, kemudian yang ketiga pengemasan materi, ya saya kira ini memang sangat luar biasa penting dan nanti teman-teman dari Dian Learning Center akan menyampaikan ya bagaimana mungkin barangkali teknik yang baik ya supaya kita bisa menghasilkan suatu presentasi ya, suatu paparan ya yang tidak hanya tadi kuat secara isi ya, secara materi ya kontennya, tetapi juga menghasilkan satu presentasi atau paparan ya yang menarik gitu loh. Ya, apalagi sekarang aplikasi teknologi itu sudah banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, ya kita berharap ya bahwa presentasi paparan yang Bapak Ibu hasilkan itu bukan paparan atau presentasi yang kaku ya atau yang tidak punya nilai estetik tuh. Ya, jadi ini menjadi bagian penting sekali. Ya, kemudian ketepatan waktu. Ya, tentu ya kita harus menghitung betul ya, katakanlah disediakan oleh panitia 15 menit ya, tentu harus kita apa namanya perhitungkan. Ya, tentu harus banyak latihan-latihan tuh. Ya, tentu kalau misalnya 15 menit paling tidak kan slide-nya ada sekitar 15 atau kurang dari itu lebih lebih bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah soal penampilan presenter. Ya, ini paling penting ya, penampilan presenter. Nah, seringkali memang kalau kata iklan yang lalu kan kesan pertama begitu menggoda ya, selanjutnya kan bisa terserah Anda lah gitu ya. Berikutnya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke masing-masing. Ya, saya akan menjelaskan secara singkat, secara cepat saja. Yang pertama adalah penyampaian materi. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus persiapkan betul ya materi yang akan kita sampaikan. Ya, sebisa mungkin jangan terlalu bertele-tele lah. Ya, kadang-kadang masih ada juga di mahasiswa saya misalnya gitu ya. Itu presentasi itu namanya presentasi. Ya, kita kan menggunakan PPT itu. Kita menggunakan PowerPoint, tapi isinya adalah kalimat. Ya. Jadi kalau presentasi ya PowerPoint ya PowerPoint. Ya, artinya poin yang punya power gitu loh. Poin-poin yang punya kekuatan. Ya. Jadi jangan kalimat. Jadi kita jangan mengambil mengcopy paste
ya dari proposal kita. Ya, sehingga juri masih harus membaca gitu loh ya, karena kalimatnya cukup cukup panjang ya. Jadi persiapkan betul Pak Bu ya. Jadi misalnya memang berisi poin saja. Kemudian seorang presenter itu harus bisa menjelaskan. Apalagi kan Bapak Ibu yang melakukan ya. Bapak Ibu yang memang dari proses dari awal sampai akhir itu yang melakukan, sehingga ya seharusnya lebih menguasai ya. Jadi kita memaparkan sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ingat begitu ya. Dan tentu yang kita tuliskan dalam materi tersebut ya, sehingga dengan waktu yang sangat terbatas tadi ya, itu Bapak Ibu sampaikan secara tepat ya, makna atau tujuan yang Bapak Ibu akan sampaikan ya kepada para tim juri ya. Tentu kan tujuan dari presentasi atau paparan ini kan meyakinkan ya, meyakinkan tim juri bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kembangkan itu betul-betul punya punya uh, dampak ya, punya kebermanfaatan luar biasa ya, untuk tentu pertama perguruan tinggi Bapak Ibu sendiri, yang kedua adalah secara eksternal ya. Sehingga komunikasi yang baik ini perlu dilakukan ya. Bagaimana caranya? Ya latihan barangkali ya. Jadi sebelum sebelum Bapak Ibu presentasi, ya beberapa kali memang harus melakukan latihan-latihan. Ya, latihan untuk melakukan presentasi. Memang tidak mudah. Ya, tapi kalau kita apa yang kita lakukan adalah apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang kita lakukan, biasanya jauh lebih mudah Bapak Ibu sekalian ketimbang kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu lebih sulit tuh. Ya, tapi kalau yang kita ketahui, yang kita lakukan itu jauh lebih mudah. Ya. Jadi paparan itu jangan membaca, paparan itu bercerita. Presentasi itu kita bercerita. Nah, bercerita itu lebih mudah ya ketimbang Bapak Ibu misalnya tadi ya membaca satu-satu. Jadi jangan membaca ya. Membaca selesai gitu, membaca selesai. Jangan. Bercerita saja ya. Jadi poin itu hanya untuk dibaca oleh tim juri. Bapak Ibu bercerita saja. Karena bercerita itu lebih mudah ya, dan mungkin tim juri juga akan lebih mudah memahami apa yang dipaparkan ketika Bapak Ibu bercerita ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini, dalam konteks penyampaian materi, pertama apa yang Bapak Ibu sampaikan, ya tentu pertama harus jelas. Ya, bercerita, tetapi jangan kemana-mana, jangan terlalu banyak kemana-mananya, karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, katakanlah waktu hanya 15 menit atau 20 menit. Kita harus bisa memperhitungkan. Dan Bapak Ibu silakan tanyakan kepada tim, ya panitia, kira-kira kami akan diberikan kesempatan berapa lama untuk presentasi. Ya, biasanya pun panitia akan menyampaikan ya sebelum Bapak Ibu presentasi atau paparan, ya beberapa hari sebelum itu tentu panitia akan menyampaikan ya. Kira-kira Bapak Ibu diberikan waktu berapa lama untuk melakukan presentasi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, harus ada demo tuh. Kalau Bapak Ibu punya demo, demokan. Jadi bukan sekedar kalimat teks, bukan sekedar teks saja. Ya, tapi demokan silakan. Mungkin dengan video atau mungkin dengan demo secara langsung silakan. Itu untuk menguatkan paparan kita. Ya, dengan gambar-gambar, karena gambar itu, satu gambar itu bisa menggantikan 1.000 kata. Ya, jadi kalau kita menuliskan 1.000 kata itu cukup dengan satu gambar, atau kita menjelaskan gambarnya saja gitu. Ada gambar kita jelaskan gitu. Ya, jadi ini pentingnya. Jadi jelas ya, kemudian penyampaiannya tentu dengan runtut ya, dengan runtut. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam ada di dalam paparan kita. Jadi pentingnya paparan adalah itu sebagai contekan kita sebagai presenter. Ya, sebagai penyaji kita mencontek apa sih yang harus saya sampaikan dalam dalam paparan tersebut. Ya, tapi bukan sebagai informasi utama. Ya, jadi bentuknya jangan kalimat-kalimat yang membosankan, karena tim juri sudah membaca tuh proposal Bapak Ibu sudah dibaca. Jadi Bapak Ibu hanya menyampaikan hal-hal yang sangat penting sekali yang menjadi poin utama inovasi yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian mudah dipahami. Kalau mudah dipahami berarti bahasanya ya bahasa yang disampaikan tadi jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang, ya mungkin cukup dengan gambar, ya mungkin cukup dengan demo dan lain sebagainya. Ya sehingga tim juri itu akan lebih cepat menangkap ya ketimbang kalimat-kalimat yang panjang begitu ya.
Nah, kemudian yang terakhir menggambarkan nilai utama inovasi. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu merupakan poin-poin penting sekali yang perlu disampaikan, yang perlu diketahui oleh tim juri, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tuh bobotnya di mana. Apa yang kira-kira materi apa yang kira-kira perlu saya sampaikan. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya ada penjelasan mengenai materi-materi yang akan disampaikan. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua adalah tentu sebagai seorang presenter, sebagai seorang pemapar, ya, sebagai seorang penyaji, ya, dia harus menguasai apa yang disampaikan, apa yang disajikan, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu presentasi itu harus hafal betul tuh di luar kepala tuh. Ya, kira-kira slide 1 apa, slide 2 apa, slide 3 apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Jadi harus dihafalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, saya baru mendapatkan materi ini kemarin ya, jadi saya belum sempat menghafalkan ya. Tapi paling tidak sudah saya lihat lah gitu ya. Kira-kira apa yang perlu saya sampaikan pada hari ini ya. Jadi hafalkan itu ya. Karena khawatir Bapak Ibu sekalian ada gangguan teknis gitu loh. Tiba-tiba berhenti gak muncul ya. Jadi kita harus persiapkan. Berarti harus ada persiapan. Ini slide ini harus di paparan itu harus dicetak, ya. Sehingga ketika ada gangguan teknis, ya katakanlah tiba-tiba blank, ya apa namanya slide-nya begitu ya, ada gangguan teknis itu, kita tetap bisa menyampaikan. Ya jangan karena ada gangguan teknis berhenti. Nah itu dia, ya. Jadi persiapkan apa namanya skenario terburuk ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setiap presentasi, selain kita mengandalkan teknologi, ada teknologi yang kita andalkan, tetapi jangan lupa juga, ya. Jadi secara konvensional kita siapkan. Jadi slide misalnya kita cetak, ya, sehingga ketika ada sesuatu yang katakanlah force major, ya, nah kita punya alternatif, ya. Kita punya alternatif apa namanya tools ya untuk bisa menggantikan teknologi tadi yang ada gangguan teknis. Ya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, tentu tadi ya karena Bapak Ibu yang melakukan inovasi, ya Bapak Ibu yang memang mengembangkan ini, tentu menguasai, ya. Tetapi memang Bapak Ibu sekalian, tentu ketika kita belum terbiasa ya dalam paparan, ya dalam presentasi, ada sesuatu yang memang agak sulit kadang-kadang kita sampaikan, walaupun kita sangat menguasai. Ya, karena sifatnya kan formal nih paparan nih. Kalau informal Bapak Ibu menyampaikannya dengan enak tuh ya, sampaikan semua begitu ya. Tapi begitu informal memang ada atmosfer yang berbeda tuh. Ya, suasananya jadi berbeda gitu. Ya, kadang-kadang malah apa yang sudah kita apa namanya pelajari, apa yang sudah kita hafalkan, tiba-tiba pada saat berdiri di awal-awal hilang, hilang semua. Itu biasa terjadi. Ya, dan itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Ya, cuma kita harus cepat balik gitu. Harus bisa menguasai keadaan, harus bisa menguasai situasi. Ya, biasanya tarik nafas yang panjang. Ya, tarik nafas panjang kemudian dikeluarkan ya pelan-pelan. Ya, dikeluarkan jangan ke bawah Ibu-ibu ya. Dikeluarkan dari mulut. Ya, jadi tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan. Ya. Nah, tapi umumnya Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu menguasai itu lebih pede. Ya, karena jurinya juga tidak mengetahui kan ya. Jadi Bapak Ibu sampaikan secara santai saja tadi dengan cara misalnya storytelling, dengan cara bercerita. Ya, dengan cara bercerita itu lebih mudah ditangkap dan lebih mudah dipahami. Nah, yang Bapak Ibu harus kuasai adalah pertama tentu latar belakang. Ya. Jadi ceritakan ya bagaimana Bapak Ibu mengembangkan inovasi ini. Ada masalah apa di perpustakaan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian? Sehingga Bapak Ibu itu punya gagasan, punya ide ya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi berangkatnya pasti dari masalah, Pak. Inovasi itu berangkatnya pasti ada masalah. Jadi masalah dulu yang disampaikan. Ya. Jadi masalah yang disampaikan, kemudian Bapak Ibu bagaimana cara tahapan-tahapan ya proses menyelesaikan masalah itu, ya, mencari solusi terkait dengan masalah itu, ceritakan. Ya, mungkin beberapa kali punya metode yang berbeda-beda, tapi kemudian di akhir ada satu metode yang paling pas gitu, atau satu teknik yang paling pas. Ya ceritakan saja, ya sampai kemudian Bapak Ibu menemukan solusi yang
solusi yang tepat, solusi yang pas. Ya, jadi proses perancangannya seperti apa? Bagaimana Bapak Ibu dari sebuah ide, dari sebuah gagasan ya yang berangkat dari sebuah masalah, ya kemudian Bapak Ibu mulai merancang kajian, ya merancang penelitiannya, ya karena tentu sebuah inovasi yang baik itu didasarkan pada data, ya bukan didasarkan pada intuisi, karena intuisi itu wilayahnya metafisika, wilayahnya dukun gitu ya. Kalau kita tentu wilayahnya adalah logika, wilayah kita adalah nalar, ya atau perimbangan, ya silakan, ya perimbangan antara intuisi dengan nalar atau intuisi dengan logika. Ya silakan sampaikan kepada tim juri, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara Bapak Ibu tadi mentahapi, ya menerapkan gagasan ide tadi itu. Kemudian setelah menemukan satu pendekatan, satu teknik, satu metode yang pas, ya apa yang Bapak Ibu lakukan, ceritakan saja gitu. Ya, jangan terlalu kaku, jangan terlalu terpaku dengan teks yang ada di dalam paparan gitu. Karena teks dalam paparan isinya hanya poin, ya, poin tapi poin yang punya power tadi. Ya, sehingga dengan cara-cara seperti ini, ya tentu tim juri akan lebih mudah menangkap apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu. Yang terakhir adalah hasil dan manfaat, ya tentu dampak juga ya, hasil, manfaat, dampak inovasi terhadap perpustakaan Bapak Ibu sekalian, ya dan mungkin barangkali juga punya peluang ya untuk membuat sebuah perubahan-perubahan, sebuah transformasi ya di misalnya di perpustakaan perguruan tinggi yang lain, ya bahkan di yang kita sampaikan pada saat di awal ya yang lalu ya bahwa sebisa mungkin ya apa yang Bapak Ibu hasilkan itu punya dampak yang luar biasa pada misalnya pada DKI Jakarta. Ya, yang saya sampaikan bahwa DKI Jakarta itu sebuah kota yang berbeda dengan kota-kota yang lain di Indonesia sekarang ini. Karena DKI Jakarta adalah sebuah kota global. Ya, tentu apa yang program atau kegiatan yang dikembangkan ya harus berorientasi pada itu. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, penguasaan materi itu akan terlihat pada misalnya tanya jawab antara tim juri ya dengan Bapak Ibu sekalian ya dengan peserta begitu ya. Ketepatan jawaban ya. Ini juga perlu ada strategi ya Bapak Ibu ya karena seringkali memang ya pada saat tanya jawab itu kita itu kan takut ya, ada perasaan takut tuh. Ada perasaan takut apa yang kita berikan jawaban itu tidak benar. Sehingga justru itu mengganggu konsentrasi kita. Ya, ketakutan-ketakutan tadi misalnya ketakutan-ketakutan tadi pada saat awal presentasi, kemudian pada saat apa namanya diskusi, ya pendalaman tim juri kepada Bapak Ibu sekalian, ya pada saat setelah selesai presentasi, itu seringkali juga mengganggu konsentrasi kita, ya. Jadi oleh karena itu sampaikan saja secara apa adanya. Ya, jadi ketika dijawab sampaikan secara apa adanya, apa yang Bapak Ibu ketahui, apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu lihat, sampaikan saja karena kan Bapak Ibu juga yang melakukan sendiri, yang mengembangkan sendiri inovasi tersebut. Ya, karena ini dengan seperti itu bisa memunculkan kepercayaan diri kita. Kita pede jadinya Bapak Ibu. Nah, memunculkan pede dalam konteks formal memang agak sulit. Ya, dalam konteks informal gampang saja kita bercerita ya, misalnya sama-sama di warung misalnya ya, atau lagi santai kita bercerita sambil ngopi. Itu keluar semua tuh kalau di situ tuh. Tapi begitu dalam konteks yang formal ya, itu seringkali berubah. Ya, karena memang mungkin kita tidak terbiasa nih kalau Pak Dian dan Pak Sarifuddin ya sebagai apa namanya yang punya lembaga training tentu beliau-beliau ini terbiasa menyampaikan sesuatu. Ya kalau saya terbiasa karena saya mengajar misalnya begitu ya. Tapi buat Bapak Ibu yang mungkin belum terbiasa bisa dilatih. Ya, tapi yang pasti yang tadi ya ketenangan ya percaya diri itu menjadi modal utama tuh. Ya, jadi tenang percaya diri udah menang lah ya. Karena kalau tidak tenang dan tidak percaya diri ya kita dikuasai oleh rasa ketakutan-ketakutan tadi yang membuat konsentrasi kita jadi buyar. Ya. Berikutnya, yang ketiga adalah pengemasan materi. Ya, tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi karena paparan menggunakan PowerPoint, sudah poin-poin saja, pede kita, percaya diri kita. Ya, karena kan Bapak Ibu yang melakukan sendiri. Jadi jangan kalimat yang panjang. Yang kemudian kita akhirnya baca tuh, Pak. Ya, nah itu tidak 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 apa namanya ya, tidak terlalu menarik
ya buat tim juri. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu baca slide ya, baca paparan itu. Ya, jadi Bapak Ibu melihat sekilas, sebentar melihat pada poinnya, kemudian jelaskan ya dengan cara bercerita tadi ya, bertutur tadi ya, bercerita bertutur. Ya itu lebih baik ya ketimbang Bapak Ibu membaca slide ya, apalagi tadi misalnya slide-nya dipenuhi oleh kalimat-kalimat yang panjang ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, materinya harus dibuat sedemikian rupa. Ya, tadi misalnya pakai aplikasi teknologi-teknologi yang sekarang banyak sekali tuh, mungkin Canva ya atau teknologi-teknologi lain yang Bapak Ibu sekalian ya, yang bisa digunakan untuk menghadirkan satu narasi visual yang baik ya, narasi teks dan visual yang tidak membosankan ya, menarik gitu ya. Nah, itu penting sekali itu. Ya, karena itu menjadi bagian dari kesan tadi, kesan tim juri ya terhadap proses penyampaian materi Bapak Ibu. Ya, jadi tadi disampaikan secara sederhana, ya secara simple, ya tapi punya kekuatan yang luar biasa. Ya, misalnya tadi dengan visual-visual, dengan gambar, dengan video, bahkan dengan demo. Ya, kalau bisa didemokan silakan, ya dilakukan proses demo. Karena demo ini penting sekali Bapak Ibu, membuktikan bahwa memang apa yang Bapak Ibu lakukan itu punya dampak, gitu loh, punya manfaat dan punya dampak. Ya. Kemudian tadi ringkas, informatif, ya. Ya, dan memang tadi yang kita slide tadi di awal ya disampaikan, memang apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang memang poin penting atau poin utama ya dari inovasi yang kita hasilkan. Ya, menarik secara visual, kemudian mendukung pemahaman juri ya terhadap inovasi yang dipresentasikan. Ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kemas ya dalam konteks paparan tadi itu harus punya interpretasi yang sama di antara tim juri ya, sebisa mungkin begitu ya, sebisa mungkin, karena memang tentu ada potensi tim juri itu menangkap sesuatu yang berbeda, menangkap dengan interpretasi yang berbeda ya, itu punya peluang ya, karena mungkin kan latar belakang tim juri nanti kan berbeda-beda tuh ya, ada mungkin dari akademisi, ada mungkin dari pemerintah, ada dari praktisi misalnya begitu ya. Tentu proses penangkapan apa yang Bapak Ibu sampaikan ada potensi ya itu berbeda-beda. Oleh karena itu dalam proses pengemasan Bapak Ibu me, apa namanya mengurangi terjadi gap kesenjangan interpretasi yang terlalu lebar gitu ya, tafsiran yang terlalu lebar. Ya, sebisa mungkin tim juri itu dipaksa ya oleh materi yang Bapak Ibu sampaikan untuk menilai sesuatu yang sama, tafsirnya sama gitu. Ya, sehingga mungkin perbedaan nilainya tidak terlalu jomplang. Yang susah adalah ketika nilainya agak jomplang gitu ya. Sehingga perlu ada diskusi yang panjang tuh tim jurinya tuh. Tapi kalau misalnya interpretasinya tidak terlalu lebar, ya tafsirannya tidak terlalu lebar, itu proses diskusi dari tim juri itu cepat sekali tuh biasanya. Baik, berikutnya. Nah, ini persoalan ketepatan waktu nih. Ya, ini persoalan penting dan Bapak Ibu harus latihan dengan ini nih. Ya, persiapkan slide dengan tadi pengemasan materinya. Kemudian hitung pengemasan materinya ada berapa slide ya, katakanlah kalau 15 slide ya tentu 15 slide tentu sekitar 15 menit kurang lebih. Ya. Dan kita harus menghitung betul Bapak Ibu sekalian ya, apa yang kita sampaikan tadi. Apa yang kita akan paparkan. Ya, berkali-kali kita melakukan latihan-latihan. Kira-kira lebih nggak? Kalau lebih, bagaimana caranya supaya kita mengurangi itu? Karena nanti, kalau Bapak Ibu misalnya tidak tidak memperhatikan soal ketepatan waktu itu ketika habis, ya, waktu akan habis, maka Bapak Ibu akan cepat tuh. Ya, padahal mungkin bagian-bagian akhir itu justru yang paling penting yang harus disampaikan kepada tim juri. Tapi karena ketersediaan waktu Bapak Ibu sempit, Bapak Ibu nyampaikannya secara cepat gitu dan tidak bisa ditangkap secara utuh ya oleh tim juri. Nah, ini kan sayang sekali. Ya, kemasan materinya sudah bagus, ya penyampaian materi Bapak Ibu sudah bagus, ya kemudian tampilan Bapak Ibu sudah bagus, ya tapi ternyata pada saat menyampaikan
ya, itu waktu Bapak Ibu terlalu panjang, ya, sehingga ada beberapa slide-slide yang tidak bisa disampaikan dengan utuh, dengan lengkap, ya, karena ketersediaan waktu tadi, ya, sehingga bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ya latihan Bapak Ibu, ya latihan, Bapak Ibu hitung, ukur waktunya, ya. Nah, kira-kira bagaimana bisa sampai nggak 15 menit, bisa sampai nggak 20 menit, gitu ya. Bahkan kalau misalnya masih ada waktu, ya tadi misalnya, ya di akhir kan Bapak Ibu bisa melakukan demo tuh. Barangkali kalau ada demo ya, demo-demo di akhir waktu sudah silakan melakukan demo, ya, supaya bisa memperkuat ya narasi teks yang Bapak Ibu sampaikan dengan narasi visual, ya, atau melakukan tadi demo ya secara langsung. Berikutnya, nah ini indikator kelima, penampilan presenter, ya. Jadi dalam melakukan presentasi, apalagi presentasi yang formal, dan ini kaitannya dengan sebuah kompetisi, Bapak Ibu sekalian, upayakan Bapak Ibu, tim Bapak Ibu itu menggunakan ya atau memakai pakaian atau seragam yang semua sama, ya. Yang kedua, yang terbaik. Jadi pakaian yang terbaik yang Bapak Ibu punya gitu ya. Ya, di pakaian ini apa namanya? Itu sangat mempengaruhi, ya, karena tampilan itu sangat mempengaruhi tampilan fisik ya. Tampilan fisik sangat mempengaruhi apa namanya? Kita ya, tim juri ya, tentu sebagai seorang manusia, kita ini kan manusia. Manusia itu suka yang indah-indah gitu, ya. Jadi tampilan hari itu adalah tampilan yang paling indah yang pernah Bapak Ibu lakukan ya sepanjang hidup Bapak Ibu, ya. Karena itu akan menjadi salah satu apa namanya? Penentu ya, karena juri tentu ada selain ada unsur objektivitasnya, tentu subjektivitasnya sangat kental sekali, apalagi itu orang timur, ya. Orang timur itu unsur subjektivitasnya sangat tinggi sekali tuh. Ya, sehingga ini kita coba mainkan tuh ya subjektivitas tim juri. Ya, kita kita gagas ya apa namanya? Mungkin penampilan kita sebaik mungkin. Ya. Nah, dalam konteks ini maka sikap ya Bapak Ibu ya. Nah, kita orang timur nih. Ya, jangan selanang-selonong gitu ya. Ya. Dan sebisa mungkin misalnya Bapak Ibu sekalian, ya walaupun ini ya kalau konteks barat ya nggak masalah ya. Nah, kalau konteks timur ya misalnya ya uh, ada mungkin barangkali kan kita tidak tahu ya semua juri apakah punya punya apa namanya persepsi yang sama terkait hal ini. Misalnya Bapak Ibu memasukkan tangan ke dalam, ya, ke dalam kantong tuh saku celana gitu ya. Atau misalnya apa bersedekap begini, waduh, di barat nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Nah kita ini kan orang timur, ya. Jadi sikap kita harus kita kendalikan betul tuh dalam dalam konteks paparan kita ya dalam kita melakukan presentasi. Ya sebisa mungkin kita natural ya, kemudian perhatikan ya tadi ya adat budaya kita ya. Kita mencoba untuk apa namanya? Ya berbaurlah dengan budaya kita begitu ya. Kemudian soal gestur ya. Nah, ini penting sekali tuh ya, gestur. Jadi kalau bisa jangan Bapak Ibu kaku, tangannya kayak siap sedia begitu. Ya gunakan gestur Bapak Ibu ya, mimik, kontak mata gitu ya, intonasi suara ya. Pada saat Bapak Ibu ingin menekankan sesuatu, ya gunakan intonasi suaranya agak tinggi sedikit gitu, agak keras sedikit. Ya, tinggi itu atau keras itu bukan berarti marah, ya tidak ya, tapi kita ingin membedakan bahwa ini loh yang penting gitu. Ya, sehingga juri bisa menangkap apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ya. Kontak mata lakukan, Pak, Bu. Ya, kontak mata lakukan. Ya, senyum jangan lupa, jangan cemberut. Ya, tentang presentasinya di akhir bulan gitu kan ya. Cemberut jangan ya. Upayakan senyum. Ya, senyum itu selalu melekat di dalam selama kita presentasi, paparan kita. Ya, jadi usahakan suasana hati itu damai. Ya, karena tidak bisa dibohongi. Kalau suasana hati Bapak Ibu nggak damai, ya kelihatan dari raut wajah. Kelihatan itu nggak mungkin dibohongi itu. Yang bisa membohongi artis-artis saja tuh. Dia jago tuh ya. Padahal dalam suasana hati yang tidak tenang gitu ya, tapi dia ketika tampil di depan TV berbeda gitu kan. Ya, nah kita kan tidak terlatih untuk itu.
Kita kan bukan pemain sandiwara, ya. Jadi upayakan ya pada saat kita presentasi, pada saat kita paparan, suasana hati kita sedang tenang. Suasana hati kita sedang indah-indahnya. Bayangkan Bapak Ibu sedang berada pada satu tempat yang paling indah yang Bapak Ibu kunjungi itu sebelum presentasi begitu. Bayangkan itu, ya. Sehingga suasana hatinya menjadi indah, menjadi tenang gitu, menjadi enak begitu ya. Nah, itu senyumnya dengan begitu keluar dengan sendirinya, nggak perlu dipaksa-paksa senyum, ya. Jadi itu penting sekali tuh, ya kontak mata tadi. Ya, sehingga hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi misalnya kalau kita tenang tadi ya, kemudian percaya diri, tentu Bapak Ibu sudah menguasai, sudah memenangkan satu satu tahapan tuh, satu apa namanya, satu kekuatan itu ya. Jadi kalau kita tenang, kita percaya diri, pasti sudah menang tuh. Ya, tinggal kita menyampaikan materi dengan baik begitu ya. Kemudian tadi misalnya pengemasan materi kita baik ya, tentu kita punya peluang yang sangat besar untuk bisa memenangkan pertarungan itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat tuh ya, di sekarang kan kita belajar itu kan sangat mudah sekali. Ada YouTube begitu ya. Lihat bagaimana sih cara presentasi yang baik ya, paparan yang baik ya. Nah, sehingga kita bisa paling tidak ya mengimitasi, paling tidak kita meniru ya apa yang bisa kita sampaikan nanti pada saat presentasi. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian penampilan presenter itu ya itu harus mencerminkan kesiapan kita. Kita betul-betul siap, apalagi sudah masuk 10 besar. Ya, seharusnya kita sudah betul-betul siap. Ya, kemudian juga bisa mencerminkan profesionalisme kita. Nah, sebagai pustakawan memang Bapak Ibu salah satu sebetulnya ilmu ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya ilmu perpustakaan itu sangat dekat dengan ilmu komunikasi. Jadi seharusnya seorang pustakawan itu juga seorang komunikator yang ulung tuh harusnya kok. Ya, dia bisa bisa berkomunikasi karena memang kegiatan kita sehari-hari itu selalu berhubungan dengan manusia. Ya, selain dengan benda mati ya, buku dan sebagainya, tapi kita juga berhubungan dengan manusia karena ada proses services, ada proses pelayanan di situ. Ya. Ditunjukkan profesionalisme kita. Tadi dengan apa? Dengan tampilan tadi. Profesional kita menggunakan baju terbaik ya, seragam terbaik ya. Nah, kemudian menggunakan kostum terbaik ya, menggunakan alat-alat yang terbaik, teknologi yang terbaik yang kita punya. Ya. Dan keyakinan tentunya ya terhadap karya inovasi yang kita sampaikan, yang kita bawakan, yang kita hasilkan. Ya. Berikutnya, nah, ini terkait dengan evidensi minimum. Jadi harapkan ya Bapak Ibu sekalian, ya itu yang menjadi perhatian dalam konteks presentasi tadi, ya itu adalah gestur. Ya gestur itu mimik. Ya jadi mainkan saja Bu, tangannya dimainkan silakan. Jadi bukan memainkan yang mana-mana ya, tapi sesuaikan dengan apa yang kita sampaikan gitu. Ya, jadi gesturnya ya wajah kita itu kan akan dilihat tuh. Ya kalau wajah kita menampilkan sesuatu yang tadi misalnya memperlihatkan senyum ya, sesuatu yang karena ketika Bapak Ibu menyampaikan ada beban, ada ketidaktenangan, ada ketakutan, itu terlihat dalam raut wajah. Sulit untuk disembunyikan. Ya. Oleh karena itu ketika misalnya awal Bapak Ibu tiba-tiba masuk, karena suka begitu, tiba-tiba masuk rasa ketakutan ya, yang kemudian terlihat nervous begitu ya, gugup gitu. Nah silakan atur nafasnya, ya, ya bukan kemudian Bapak Ibu minta waktu, sebentar tim juri, saya mau atur waktu nafas dulu ya, nggak gitu juga, ya, nggak gitu juga, dilatih, nafas saja sebisa mungkin gitu ya, ya. Kemudian attitude tadi, sikap ya, attitude itu penting sekali karena kita timur tadi. Ya, kita tentu tidak bisa apa namanya perlu melihat ya masing-masing juri kan punya latar belakang yang berbeda-beda ya ya kita mencoba untuk mengakomodir semua ya jadi gunakan ya cara-cara timur kita lah ya dalam melakukan presentasi karena tentu berbeda kalau cara-cara barat sih nggak ada masalah Bu masukkan misalnya atau bersedekap tadi misalnya gitu dalam hal presentasi ya di barat nggak masalah cuman di timur itu menunjukkan ketidaksopanan ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu latihan ya, atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah sering presentasi sih aman. Ya, tinggal penguasaan terhadap materinya saja. Ya, kemudian pengemasan tadi tentunya. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa presentasi dan apa namanya? Sudah sering lah begitu ya.
maka itu sebuah sebuah keunggulan itu. Ya, cuma tentu harus dipersiapkan. Ya, Bapak Ibu yang presentasi harus menguasai materi. Ya, sebagus apapun orang presenter, ya Bapak Ibu ya, penyaji itu, ketika tidak menguasai bahan, itu akan kelihatan. Saya dosen, saya tahu mahasiswa yang sok-sok ngomong gitu ya, ngalor ngidul nggak jelas. Ya, karena dia nggak menguasai bahan, dia nggak baca bahannya. Ya, tapi dia pede. Ya, tapi apa yang disampaikan tidak ada di bahan. Ya, dia pede saja, percaya dirinya oke gitu. Tapi penilaian dosen kan tahu, dosen kan sudah terbiasa, apalagi saya sudah 26 tahun mengajar ya. Jadi saya tahu mahasiswa yang tidak menguasai bahan dengan mahasiswa yang menguasai bahan. Tahu saya, karena dia nggak baca, saya ketahui. Karena saya baca gitu. Saya sebagai dosen baca. Ya. Saya nggak kelihatan tuh. Walaupun percaya diri. Ya, saya jangan coba-coba gitu ya. Karena kemungkinan saya salah satu tim juri. Ya, ketika Bapak Ibu, saya akan baca proposalnya pasti. Ya, ketika Bapak Ibu ngomong ngarul dulu nggak jelas, ya meyakinkan. Karena Bapak Ibu ahli retorika tuh. Kan banyak ahli retorika tuh. Dan Bapak Ibu sangat terkesima dengan itu. Karena Bapak Ibu coba tanyain, itu kalau di buku itu bab berapa tuh, halaman berapa? Gitu, misalnya gitu ya. Karena ahli retorika itu membius kita kadang-kadang. Ya, seolah-olah itu memang, ya karena saya latar belakang saya S3 saya filsafat ya. Jadi saya tahu ya, nah, saya belajar juga tentang hal itu ya. Ya, tetapi bisa kelihatan yang menguasai, ini dalam konteks ilmiah misalnya ya, menguasai atau tidak menguasai itu sangat terlihat. Walaupun seolah-olah retorikanya itu membius kita, ya penggunaan kalimat, penggunaan diksi itu seolah-olah membius kita, tapi nggak ada isinya sebetulnya. Ya, itu bisa kelihatan. Nah, saya sebagai dosen saya bisa melihat hal itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, presentasi yang baik itu tidak hanya dinilai dari kontennya, dari isinya, tetapi juga cara, ya, cara peserta membawakan materi atau membawakan paparan tersebut. Baik, berikutnya ini kayaknya yang terakhir ya. Nah, sehingga di sini ini dari panitia nih, ya. Ada quote lah, quote atau apa ini quote ya kira-kira ya. Jadi keberhasilan dalam presentasi itu bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, ya, tapi, nah ini paling penting, ya, tapi bagaimana kita menyampaikannya sehingga inovasi yang kita bawa itu bisa menginspirasi dan memberikan dampak nyata. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini mudah-mudahan pas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Taufik, luar biasa. Nah, lanjut saja untuk ke materi berikutnya. Ini akan dipaparkan langsung oleh Ibu Dian Kurniasi SEMM dan juga Bapak Syarudin. Silakan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Silakan Pak, sudah terdengar suaranya sudah jelas. sudah ya, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik. Eh, boleh ya, saya kasih pantun karena tadi yang berbicara akademisi nih. Kelihatannya kami nggak mendengar nih suara-suara dari peserta yang pada hadir pada pagi hari ini. Hidup sukses perlu mentor. Mana cakepnya nih? Cakep, Halo? Hidup sukses perlu mentor. Naga, cakep. Terdengar ya suaranya ya? Terdengar, Terdengar Pak. Pak, jelas. Untuk lanjut, lanjut. hidup sukses mulia. Artinya, Ah, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Oke, ya pokoknya buat Cakep. kita semuanya biar semangat untuk webinar pada kita siang hari ini. Oke, terima kasih kalau tadi sudah kita dengarkan panjang lebar dari akademisi ya terkait dengan persiapan lomba. Nah, mungkin ini kita coba dari view yang lain dari praktisi untuk terkait penyampaian presentasi yang tajam gitu ya. Oke, sedikit saja kami perkenalkan diri. Kami dari Dian Learning Center dan Rumah Steven. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gredi dan pimpinan dari Dispusip yang masih memberi kesempatan kepada kami, juga kepada Bapak Dr. Taufik yang luar biasa tadi dan moderator, juga kepada seluruh pustakawan yang hadir dalam webinar ini yang
tadi informasinya sudah 10 besar nih yang pada hadir pada kesempatan hari ini. Oke, kami bersama-sama dengan istri dan Kurniasi, sebelumnya kami berpengalaman di dunia perbankan di atas 20 tahun. Kemudian kami sempat juga mengajar di kampus UPN dan sekarang kami fokus pada usaha kami berdua di Rumah Stephen dan Dian Learning Center dan juga aktif di Akademi Trainer Pak Jamil aja ini. Karena keterbatasan waktu yang diberikan kepada kami, jadi saya sebagai introduction saja, pengantar untuk penyampaian materi inti yang akan disampaikan oleh pasangan hidup setia kami, Ibu Dian Kurniasi. Pada Bunda Dian kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah ya, saya bahagia sekali pada hari ini bertemu dengan orang-orang hebat ya. Terima kasih kepada semua orang yang sudah hadir pada hari ini. Baik, hari ini kita insya Allah ya akan mengupas tuntas bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik nih. Sangat luar biasa ya. Kita memberikan tidak hanya untuk kebermanfaatan tapi juga dampak ya. Dan tentunya boleh dong tulis di kolom komen nih. Kepinginnya kita kalau untuk membuat presentasi ini ingin yang bermanfaat atau yang hanya menginformasikan saja. Boleh tulis di kolom komen ya. Satu, bermanfaat dan berdampak. Dua, hanya informasi saja. Boleh tulis di kolom komen untuk mengaktifkan chatnya ya, ayah, kakak-kakak semua. Baik, oh di sini sudah ada satu ya semuanya. Oke, jadi kita akan memberikan informasi kepada siapapun, tidak hanya kepada juri ya, tapi juga informasi kepada orang-orang yang ingin kita tuju. Informasi ini adalah informasi yang bermanfaat dan berdampak. Maka itu kami hadir di sini dengan dalam Speak to Confidence ya untuk teman-teman semua. Baik. Nah, supaya menghangatkan suasana nih tadi yang diinformasikan sama Pak Taufik ya bahwa kita tuh harus relax gitu ya, harus happy gitu ya pada saat mau menyampaikan sesuatu. Boleh ya kita gerakan badan dulu. Yuk, ada sorry kelihatan nggak ininya sebentar ya saya ulang. Saya share dulu. Oke, iya. Oke, boleh kita bersiap? Apakah terdengar? Boleh kita mulai? Terdengar, terdengar. Ya, kita gerakan semuanya ya. Yuk. Oke, kita tarik. Gerakan semua badan, semua anggota tubuh. Dan ini sangat luar biasa berfungsi untuk mengaktifkan imun dalam tubuh kita. Oke, gerakan semua yang bisa on cam ya. Oke, gerakan seluruh badan. Senyumnya mana senyumnya? Kariska. Oke, putar-putar. Gerakan jari jemarinya. Ya, siapa di sini yang semangat? Ya, yang off cam juga boleh ya. Oke, sebar ke kaca. Ya, semangat. Walaupun puasa ya, tetap harus semangat. Oke, tunjuk. Gerakan semuanya anggota tubuh kita, tidak hanya kepala. Oke, tangan sekarang semuanya ya. Semangat menggerakkan semuanya. Ya, tangannya. Jari-jari lagi. Oh. Jangan sampai batal puasanya. Oke, senyum yang termanis ya. Dulu tangannya lagi biar hangat. Oke. Tetap semangat. Ya, gerakan dengan sekuat tenaga. Keluarkan energinya. Wah, Masya Allah ya, energinya mana? Oke, tepuk
Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah ya. Terima kasih. Nah, satu lagi nih, untuk menyamakan persepsi ya, supaya kita bareng-bareng nih. Ini gambar apa ya? Boleh tulis dong di kolom chat. Ada yang mau? Ada yang mau jawab? Oke. Oh, ada yang jawab ternyata ya. Beruang. Kok tahu beruang? Wah, Kak Dwi, makasih. Oh, semua jawabnya beruang. Ternyata gajah loh. Iya, oke. Gambar yang kedua. Oke, apa ini? Gambar yang kedua, harimau macan. Oh iya, ternyata, oh hiu. Pak ini open mindsetnya luar biasa ya. Oke, yang ternyata ini adalah gambar. Wah. Oke, terima kasih ya tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kenapa sih kok harus seperti itu ya? Kenapa harus pakai seperti tadi nih kita gerak-gerakan badan? Ini inline sekali dengan apa yang diinformasikan oleh Pak Dr. Taufik tadi bahwa kita sebagai seorang pembicara itu harus rileks, harus tenang, harus semangat, harus memberikan energi yang terbaik ya kepada siapapun yang kita tuju, entah itu juri atau masyarakat audiens atau nanti kebermanfaatannya untuk para mahasiswa ya. Nah, jadi, pada saat kita menggerakkan tubuh kita memberikan energi yang terbaik, kita tersenyum ya di awal gitu ya, kita akan memancing adrenalin keluar dan pastinya kalau adrenalin sudah keluar, energi ya akan luar biasa. Kenapa? Karena ini aliran darah lancar. Kalau aliran darah lancar, adrenalinnya bagus, oksitosinnya hilang, itu kita mau bicara seperti apapun energinya dapat. Kenapa? Mau online, mau offline, 7 langkah itu langsung sampai energinya ke dalam diri orang yang kita tuju. Nah, tadi kita juga ada gambar-gambar ini ya. Kenapa? Karena kita ingin menyamakan persepsi nih. Bisa jadi pada saat kita menginformasikan sesuatu kepada juri, ya kan? Kita informasikan, oke, bahwa inovasi saya seperti ini loh, A, B, C. Tapi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Taufik. Tidak sampai itu gitu ya, pemahamannya berbeda. Kita maksudnya A, ternyata juri menangkapnya B. Padahal juri sudah lihat nih proposal kita semua gitu ya terkait inovasi. Tapi pada saat kita menjelaskan ternyata berbeda, ternyata tidak sampai ke tujuan. Nah, itu maka itu kita di dalam menyampaikan sesuatu harus menyamakan persepsi dulu. Kita harus inline dulu. Kita harus building rapport dulu. Gimana caranya? Salah satunya adalah kitanya juga harus tenang, relax dan juga yang pasti tersenyum ya karena senyum ini membuka dunia orang-orang di sekitar kita. Pada saat kita tersenyum, juri pun ikut tersenyum. Coba ya. Kita coba nih praktek dulu tersenyum ya. Ya, betul. Senyum yang termanis ya, senyuman termanis untuk diri kita yang disampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Itu akan menambah rasa percaya diri ya. Di samping tadi ada kenyamanan ya. Jadi penampilan itu harus yang nyaman dulu gitu kan ya. Nah, penampilan senyum itu udah pasti bisa bikin kita membuat building rapport ya. Frekuensinya jadi dapat nih kepada juri. Dan tadi sudah disampaikan ya perkenalan oleh Bapak Syahrudin ya, suami saya yang juga sama-sama trainer ya dan juga menghasilkan buku ya kemarin ya tentang kampus anak menggapai mimpi. Saya supporting growth and human potential. Saya trainer tetap di Akademi Trainer ya asuhan Bapak Jamil Azaini dan juga konsultan terkait Steven. Saya juga di Branch Manager Steven Kinetic Indonesia, 20 tahun di Bank Permata dan juga saat ini sedang menulis buku Human Potential for corporate leaders ya. Di samping 4 ebook saya terkait parenting, selling, dan juga public speaking. Baik, kita langsung saja nih. Gimana caranya supaya materi kita bukan hanya materi yang biasa, tapi adalah materi yang bermanfaat dan berdampak. Yang pertama adalah pastinya tadi ya, sudah sangat-sangat luar biasa disampaikan oleh Pak Dr. Taufik. Scale up diri yang tadi ya harus tenang, harus relax, tarik nafas,
hembuskan gitu ya dan tersenyum serta memberikan penampilan yang terbaik. Karena apa? Pada saat kita memberikan performance ya, bajunya tidak harus bagus tapi nyaman dan elegan serta sopan gitu ya. Bagaimana make upnya yang rapi gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita sudah scale up diri. Gimana caranya untuk scale up materi? Nah, pastinya ya, kita harus punya kemampuan menyusun materi nih dalam presentasi kita, yaitu 3M. Apa itu 3M? Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom komen. Ada hadiahnya nggak nih, Ayudin? Oke, ada yang tahu? Boleh ya, tulis di kolom komen. Kita langsung aja ya. M itu yang pertama mudah dipahami. Jadi jangan pakai bahasa jargon-jargon. Jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak mudah dimengerti, tapi pakai bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan mudah diimplementasikan. Lalu yang kedua adalah memberikan dampak ya. Pastinya ya, pada saat kita menginformasikan sesuatu, kalau itu tidak berdampak, itu sepertinya omong kosong aja gitu ya. Jadi kita perlu memberikan dampak ya. Apa sih dampaknya? Apa sih kebermanfaatannya bagi tidak hanya juri, tapi juga orang yang mendengarkan presentasi kita. Lalu yang ketiga adalah pastinya mudah diimplementasikan. Jadi jangan bikin satu inovasi yang ternyata pada saat kita informasikan, kita presentasikan, kita bingung nih, sebenarnya ini bisa nggak ya dilakukan gitu kan. Jadi bingung sendiri, itu jangan sampai. Jadi mudah dipahami, memberikan dampak positif dan mudah diimplementasikan. Tapi bagaimana caranya? Nah, kalau penasaran boleh tulis di chat ya, satu gitu ya, atau penasaran banget dua 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 dua, boleh tulis di kolom chat, ramaikan chatnya. Oke, iya, ada yang tulis satu dua. Oke, siap ya, kita langsung aja kalau gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita buat dengan wow materi. Apa sih wow materi? Yaitu dengan singkatan WWHCT. Ada yang tahu? Nah, WWHCT ini singkatan dari apa ya? Yaitu W yang pertama adalah why, ya. Yang kedua what, yang ketiga how to, dan yang keempat adalah call to action. Nah, menariknya WWHCTA ini tidak hanya bisa kita pergunakan pada saat kita sudah membuat materi atau membuat planning materi, tapi pada saat impromptu ya, dadakan nih misalnya, Bapak Ibu semua diminta sambutan dadakan. Rumusnya WWHCTA. Pertama why, what, how to, call to action. Nah, penasaran dong ya, kita kupas ya. Yang pertama adalah why. Tadi sudah disebutkan lah oleh Pak Taufik ya, gimana caranya untuk kita membuat why, mengapa, latar belakangnya apa sih gitu kan? Jadi why ini menciptakan kondisi agar pendengar atau juri ini merasa bahwa oh ini nih memang kita butuh loh materi ini gitu kan ya. Jadi kita merasa, juri merasa ini bagus banget loh karena kita butuh banget. Yes, ini materi yang memang kita butuhkan untuk kita aplikasikan kepada pustakawan-pustakawan, kita aplikasikan di perguruan tinggi negeri lainnya. Seperti itu. Gimana caranya? Why-nya itu? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, kenapa sih audiens tuh perlu mendengarkan kita, ya kan? Kenapa sih capek-capek harus 1 jam ngedengerin saya gitu ya? Terus yang kedua adalah apa masalah yang kita bisa selesaikan nih kalau misalkan kita berikan informasi ini. Inovasi ini bagus banget. Why? Kenapa harus bisa jadi solusi gitu kan? Nah, rumusnya ada dua sebenarnya ya. Dua kata kunci. Yang pertama adalah kita ciptakan. Wah, kita ciptakan. Jadi mindsetnya ini kita buka bahwa kita harus menciptakan ketakutan terdalam, ya kan? Jadi ketakutan terdalamnya itu seperti apa nih? Ya, ketakutan terdalam dari apa yang kita sampaikan. Misalnya, dampak negatif jika mahasiswa tidak bisa ya menggunakan literasi dengan baik, atau impian tertinggi. Bagaimana ya caranya untuk kita bisa meningkatkan literasi atau minat baca dari
para mahasiswa di perguruan tinggi. Impian tertinggi yang paling tingginya tuh seperti apa? Nah, ini adalah dua kunci ya. Dua kunci yang paling penting untuk kita mengungkapkan why. Jadi di PPT atau di Canva sekarang kan banyak ya bisa kita pergunakan untuk kita bisa masukkan ya di PPT itu ketakutan terdalam atau impian tertinggi, dan ini adalah pintu masuk untuk kita bisa menggugah ya, menggugah juri bahwa ini adalah yes banget gitu, materi yang bagus banget. Dan ada 4 nih, bagaimana cara membuat orang lain menjadi tergugah untuk mengatakan bahwa materi ini memang dibutuhkan. Yang pertama adalah for statement, lalu yang kedua adalah fakta yang mengejutkan, yang ketiga analogi, dan yang keempat adalah cerita. Nah, kalau for statement ini gampang banget ya. Ini kondisi yang kita ciptakan gitu ya. Kita mau buat materinya seperti apa? Apakah misalkan kita mau berbicara tentang integriti di perpustakaan misalnya. Integritas lemah, kompetensi rendah, apakah Bapak Ibu mau nih di perpustakaan kita integritasnya lemah, kompetensi rendah? Oh, pastinya tidak mau gitu. Atau integritas lemah, kompetensi tinggi, atau integritas kuat, kompetensi rendah, dan yang terakhir ini ya yang paling kanan atas itu adalah yang terbaik ya, yang memang diharapkan orang banyak gitu. Pasti mereka akan memilih integritas kuat, kompetensi tinggi. Jadi ini sesuatu pernyataan yang kita ciptakan untuk menggugah orang-orang gitu ya dari nilai sisi inovasi yang akan kita kemukakan. Nah, lalu fakta yang mengejutkan, kita juga bisa menggunakan fakta-fakta yang tadi ya, yang seperti Pak Dr. Taufik bilang, jangan hanya sesuatu berdasarkan em, asumsi gitu ya, karena kalau asumsi itu gimana kita mau buat inovasi yang terbaik kalau hanya berdasarkan dugaan atau asumsi. Gunakan data atau fakta yang mengejutkan, yang mencengangkan, yang wow banget. Misalnya contoh ya, 56% remaja takut dan cemas berbicara di depan umum. Dan ini ada kita sebutkan sumbernya, yaitu Jurnal Universitas Pahlawan, survei kepada remaja usia 10 sampai 15 tahun di Indonesia. Bisa juga nih fakta yang mencengangkan terkait ternyata baru ada 10% misalnya minat baca atau apapun data-data fakta yang memang ada sumbernya. Kita harus masukkan sumbernya itu. Lalu analogi ya tadi ya. Jadi for statement, fakta mencengangkan, dan analogi. Kita bisa gunakan analogi. Misalkan, oke, pohon besar ini boleh dong bayangin pohon besar ini itu seperti apa ya, gitu kan. Nah, oh ternyata perpustakaan itu ibarat seperti pohon besar, yaitu mempunyai makna akarnya ilmu dasar, batangnya itu sistem dan struktur pengetahuan, daun dan buahnya itu ibarat manfaat ya bagi masyarakat, memberikan kebermanfaatan yang luar biasa kepada masyarakat. Dan analogi ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan ini, maka ilmu yang kuat dan berakar akan menghasilkan buah berupa kecerdasan dan peradaban. Tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Perpustakaan itu menciptakan kecerdasan dan peradaban nih, luar biasa ya. Dan yang terakhir yang tadi disebutkan oleh Pak Taufik adalah cerita. Nah, memang cerita ini sesuatu hal yang sangat menggugah ya, storytelling. Pada saat kita menginformasikan cerita, bisa tentang sesuatu keberhasilan ya kita menerapkan inovasi itu di suatu tempat atau di perguruan tinggi, atau keberhasilan diri kita gitu ya, atau ada keberhasilan yang sudah kita terapkan kepada komunitas tertentu, itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya ya, pada saat kita menginformasikan cerita yang memang sudah merupakan pengalaman nyata yang sudah kita alami, itu powerful memang. Storytelling. Jadi tentukan materi apa yang biasa kita sampaikan. Jadi kita buat tuh narasi storytellingnya seperti apa. Dan jadi tadi kita sudah bicara tentang why ya. Jadi kita unggah bagaimana kita gugah ya ketakutan terdalam dan impian tertinggi dengan 4 hal tadi, yaitu for statement, pernyataan-pernyataan yang menggugah. Lalu yang kedua tadi adalah sesuatu hal yang berupa fakta yang mencengangkan gitu ya. Lalu analogi dan juga storytelling. Nah, sekarang kita beralih ke what ya. Jadi what ini
Di slide berikutnya, W-nya itu why, kita gugah dulu yang latar belakangnya, lalu yang kedua what. Jadi what ini bukan hanya semerta-merta kita kasih tahu bahwa inovasi kita ini loh, tapi kita sebenarnya ingin menyamakan persepsi. Misalnya, kalau kita menginformasikan sesuatu hal gitu ya, buku yang saya pegang itu buku apa sih misalnya? Ini buku apa sih? Pasti ada yang bilang buku diari gitu ya, ada yang bilang buku tulis, ya betul ya. Ada yang bilang buku kosong. Tapi kalau misalkan kita sampaikan di wattnya itu bahwa buku yang saya pegang adalah buku tempat untuk saya menuliskan jurnal bersyukur untuk kebersyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu akan menjadi satu kesamaan persepsi dan keyakinan kuat bahwa materinya akan sampai dengan lebih powerful. Dan contohnya seperti ini ya. Misalnya ya, kalau kita mau bicara tentang public speaking, kita harus menyamakan persepsi dulu kepada orang-orang ya, bahwa public speaking itu apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, public speaking adalah ilmu keterampilan berbicara di depan umum yang mampu, nah kita sebutkan, mempengaruhi audiens, kesan luar biasa, mudah dipahami, dan yang terakhir adalah maksud dan ide tersampaikan dengan jelas. Jadi, empat hal inilah yang akan kita sampaikan gitu ya, misalnya kepada audiens. Ini akan membuat audiens mengerti, oh ternyata kita hari ini akan membahas ini loh, empat hal ini gitu kan. Dan pada saat kita sudah building rapport ya, kita sudah menyamakan persepsi, frekuensinya akan satu. Nah, pada saat frekuensi itu satu, kita akan selaras. Apapun yang kita sampaikan akan sampai dengan tepat ke hati audiens ya. Karena kita tidak hanya sekedar bicara, kita juga harus menggugah nih hatinya mereka gitu ya. Nah, lalu tentukan nih sebenarnya what apa yang untuk inovasi kita. Misalnya, inovasi terbaik di lingkungan perguruan tinggi negeri. Misalkan bagaimana nih inovasinya? Apa maksudnya? Seperti itu. Nah, yang tadi sudah why, what ya, lalu how to. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Taufik. Bagaimana caranya? Jangan ngawang-ngawang dong gitu ya. Jangan terus kita bikin inovasi, tapi inovasinya nggak bisa diimplementasikan gitu ya. Inovasinya cuma omong-omong kosong doang misalnya. Nah, caranya itu yaitu memberikan pilihan. Jadi cara memberikan menjawab why dan what yang sudah diyakini, yaitu yang pertama ada cara langkah tips. Jadi kita bilang misalnya cara atau langkah atau tips. Nah, ini powerful. Kenapa? Karena udah langsung ke action ya. Inovasi itu kan action ya, kita lakukan. Jangan sampai inovasi itu hanya sekedar di atas kertas, di atas proposal saja. Lalu cara langkah ini solutif, menjadi solusi gitu ya. Mempunyai dampak ya, mempunyai kebermanfaatan, mempunyai suatu solusi dari masalah yang ada. Dan ada aturannya nih 5 plus 2. Jadi bisa 2 sampai 7. Misalkan 2 cara, 2 langkah, 3 tips. Nah, maksimal 7. Jangan sampai 1.000 tips gitu ya. Wah, itu panjang ya. Nggak jadi nih, nggak jadi presentasi nanti ya. Nah, jadi cukup 2 sampai 7. Jadi 5 plus 2 ya, atau 5 minus 2, 3 ya. Jadi mulainya maaf dari tiga ya, tiga langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah, 7 langkah. Nah ini powerful. Kenapa? 5 plus 2 atau 5 minus 2? Karena otak kita itu dapat mengingat ya angka 3 sampai 7 itu dengan lebih lama gitu ya jangka panjangnya. Dan gunakan kata kerja, misalkan 3 langkah atau 3 action, 3 tips melakukan inovasi yang terbaik, misalnya seperti itu. Nah, gimana caranya? Contoh nih ya, ini contoh, misalkan 3 cara strategis meningkatkan produktivitas pustakawan. 3M ya. 3M ini apa aja? Yang pertama, mengoptimalkan sistem kerja berbasis prioritas. Misalnya prinsip 80-20 gitu ya. Ada apa nih? Ada 4 nih, identifikasi, gunakan daftar prioritas, tetapkan target terukur, atau batasi multitasking berlebihan. Nah, lalu yang kedua, manfaatkan teknologi dan otomasi. Ini M yang kedua. Ya, ini. Nih, boleh pakai 4 atau 3 terserah gitu ya. Yang penting kita tahu nih apa penjabarannya gitu kan.
Nah, boleh tiga, misalkan oke, gunakan sistem manajemen perpustakaan. Nah, lalu yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi energi kerja. Nah, ini kita boleh nih, misalkan hanya satu atau dua atau tiga. Lalu kita ulang di akhir gitu ya. Ulang di akhir lagi bahwa bagaimana sih caranya meningkatkan produktivitas perpustakaan? Yang pertama adalah mengoptimalkan sistem kerja berbasis prioritas. Lalu manfaatkan teknologi dan optimasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi dan energi kerja. Jadi audiens akan teringat dan ini bisa diimplementasikan. Maka tentukan nih langkah apa, action apa untuk solusi dari why dan what tadi. How to-nya seperti apa? Tadi pakai tips, langkah, ataupun cara ya. Dan ini powerful. Kenapa? Jadi langsung nih bisa diimplementasikan 3 tips gitu ya, 3 langkah dan lain sebagainya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang why gitu ya, what, how to, dan call to action-nya. Jadi di akhir tuh harus kita kasih satu action yang bisa dilakukan. First step-nya seperti apa? Untuk mendorong masyarakat, mahasiswa, atau mendorong orang yang kita tuju melakukan. Gitu ya. Jangan sampai kita, oh ini bisa kita lakukan, tapi orang lain bisa lakukan atau enggak gitu ya. Nah, kita berikan ini rumusnya yaitu first step dan motivasi. Jadi, di sini ada ajakan yang jelas dan spesifik, mendorong audiens bertindak, dan ini jembatan antara pesan yang kita sampaikan dengan action, gitu kan? Kita kepingin nih, satu langkah yang harus dilakukan gitu ya saat ini gitu kan ya. Formulanya adalah first step dan motivasi. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalimat call to action-nya mulai sekarang tingkatkan satu layanan setiap hari, pelajari satu hal baru setiap minggu, dan berikan satu senyum terbaik di meja layanan hari ini. First step-nya. Lalu kita kasih motivasi, karena perubahan besar di perpustakaan dimulai dari langkah kecil pustakawannya. Nah, ini bisa jadi satu keseluruhan yang runtut. Jadi nggak acak-acakan gitu ya. Kita udah kasih why-nya, kita kasih what-nya, kita kasih langkahnya, kita kasih gerakan untuk ngedorong mereka lakukan hari ini juga untuk bla bla bla, misalnya seperti itu. Dan tentukan nih first step-nya apa ya, langkah yang memang bisa langsung dilakukan. Nah, ini contoh ya. Spesial untuk diskusi kita kasih blueprint-nya nih, blueprint training konten. Contoh untuk eh, 3 cara mudah menjadi pustakawan unggul nih. Misalnya why, kita kasih dampaknya. Jika tidak berkembang seperti apa? Lalu faktanya. Fakta saat ini, fenomenanya seperti ini. Hari ini sedang ada apa sih? Oh, pengguna sedang terbiasa dengan akses digital cepat misalnya. Lalu manfaat atau dampak jika diterapkan dari why. Ini apa? Inovasi ini apa? Akan seperti apa perpustakaan di perguruan tinggi? Akan jadi pusat inspirasi, akan loyal, akan lebih meningkat gitu ya pengunjung. Lalu what-nya ya, ini bisa digunakan ya untuk langsung dipraktekkan dalam membuat PPT atau Canva ya. Ini definisinya, apa itu gitu ya perpustakaan pustakawan terbaik, prinsipnya kita kasih. Oh, ada 4 prinsipnya Pak pada saat kita melakukan inovasi ini. Yang pertama serve with heart gitu ya, melayani dengan hati, adaptif, misalkan growth mindset, berorientasi solusi. Lalu faktanya seperti apa saat ini, kondisi saat ini, dan kita kasih how to-nya gitu ya. How to-nya bagaimana caranya? 3 aja misalnya. Kita mau bikin inovasi 3, Pak. Yang pertama kita akan meningkatkan kompetensi diri. Misalnya, yang kedua apa? Yang ketiga apa? Lalu call to action, kesimpulan, motivasi dan aksi. Kita kasih kesimpulan secara ringkasnya gitu ya. Lalu motivasinya. Apa motivasi yang membuat mereka tergerak untuk melakukan inovasi ini? Dan aksi, lakukan. Apa aksi yang akan kita lakukan? Dan ini akan menjadi satu guidance gitu ya, untuk teman-teman bisa lebih powerful dalam membuat PPT gitu kan ya.
Dan pastinya nih, tidak akan sempurna atau tidak akan powerful pada saat kita sudah bagus gitu ya. Tadi Pak Taufik juga bilang, presentasinya udah bagus, warnanya udah cakep gitu ya. Hitam, merah, jangan sampai ada biru, ada hijau, ada abu-abu. Itu warna cukup dua atau tiga aja. Bisa gunakan warna hitam, putih, merah gitu ya. Terus kata-katanya juga udah bagus nih, misalnya poin-poinnya aja gitu ya. Tapi delivery-nya nggak bagus. Nah, penyampaiannya juga harus memukau. Gimana sih caranya? Jadi, kita menggerakkan keinginan peserta untuk mengubah dirinya. Delivery itu ibarat energi ya. Kita memberikan energi kepada peserta gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar gaya-gayaan kita bicaranya, oh tadi ya Pak Dokter Taufik bisa tahu nih mahasiswa yang cuma gaya-gaya ngomong gitu ya, atau memang dia benar-benar menginformasikan sesuatu itu dengan menarik gitu ya. Jadi bagaimana kita memperbaiki dulu yang tadi energi, rasanya gitu ya. Rasanya kita itu bukan rasa untuk juara gitu ya. Itu juara itu bonus insya Allah ya. Tapi rasa kita untuk memberikan kebermanfaatan gitu ya kepada Bapak Ibu juri yang ada di sini gitu ya. Saya menginformasikan ini bukan hanya untuk saya menjadi pemenang misalnya. Tanamkan dalam hati kita bahwa kita memberikan inovasi ini, kita mempresentasikan inovasi ini untuk memberikan dampak dan kebermanfaatan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada perguruan tinggi. Yakin deh, deliverynya itu bakal bagus banget. Kenapa? Karena itu akan keluar. Ketulusan kita, kebermanfaatan kita tuh akan keluar menjadi satu energi yang akhirnya wah, anak ini bukan bukan hanya berharap tentang menjadi seorang pemenang, tapi juga memenangkan hati orang lain, memenangkan energi-energi dari audiens kita, memenangkan hatinya juri bukan untuk menjadi seorang pemenang. Karena tadi saya bilang pemenang itu bonus, juara itu bonus. Tapi bagaimana kita memberikan energi terbaik ya dari diri kita. Nah, gimana energi terbaik? Ya, tadi sudah disampaikan. Yang pertama, senyum. Senyum di awal, senyum di tengah, senyum di akhir, senyum pada saat menyampaikan sesuatu informasi ya. Lalu yang kedua adalah salam ya kan. Pastinya ya, salam ini adalah salah satu attitude yang sangat luar biasa untuk membuat orang lain tahu, oh ini attitude-nya bagus banget ya, mengucapkan salam gitu ya. Lalu kita ada sapa ya, jangan lupa disapa-sapa dulu gitu. Terima kasih gitu ya terhadap orang-orang yang datang di sini, sapa-sapa yang on cam, sapa-sapa pakai tulis doang di kolom chat nih gitu kan ya. Apresiasi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat luar biasa yang sudah hadir di sini gitu ya. Jangan pelit ya untuk memberikan informasi bahwa Bapak Ibu juri yang luar biasa pada hari ini berikan pujian, berikan apresiasi, terima kasih. Lalu doa ya, jangan lupa dan kesamaan. Jadi tadi ya building rapport ya di awal dan yang terakhir adalah perkenalan. Penting ya, karena itu kan personal branding kita ya, perkenalan. Ada profil yang memang kita sudah setting nih, profil yang orang mudah mengingat sebagai apa sih diri kita gitu kan. Nah, tentu penasaran dong gimana caranya supaya alurnya menarik. Jadi sebenarnya ya kalau kita gunakan presentasi seperti pembelajaran satu arah itu hanya 10%. Kalau participative learning itu 20%. Jadi komunikasi gitu ya, itu masuknya 20% ke dalam otak audiens. Tapi kalau active learning itu 70%. Jadi yang tadi ya Pak Dr. Taufik bilang ada pembelajaran banyak arah. Gimana kita sapa gitu ya audiens gitu ya kita tulis dong di kolom chat gitu ya. Coba saya lihat dulu ini ada chatnya. Wah, ada chatnya di sini ya yang minta present present ya, absen. Oke. Jadi 70% ini akan mudah diingat oleh peserta pada saat kita ada tulis dong di kolom chat. Boleh dong tulis singkatannya apa gitu ya. Sehingga di sini 55% itu kita visual ya.
visual kita yang memang harus kita tampilkan, mau online, mau offline ya. Tetap itu visualisasi kita yang memang harus kita tampilkan baik, sopan, elegan, dan juga powerful. Lalu 38% dari vokal ya, bagaimana kejelasan kita pada saat kita menyampaikan sesuatu, dan 7% adalah verbal ya, kata-kata. Nah, pondasi ini ada 4 nih ya. Pertama adalah tatapan mata, wajah ekspresif, tangan aktif, dan movement. Nah, tatapan mata yang hidup ini seperti ini ya. Boleh lihat fotonya? Nah, tatapan mata ini ya, tatapan mata yang hidup. Ya, 2 sampai 3 detik kita lihat audiens, dan aturan jamnya itu 10 sampai 2. Arah 10 ke angka 2. Jadi kita tatap itu ya, kalau kita misalnya pada saat offline, jangan sampai kita hanya menggerakkan muka aja. Jangan, tapi sama badan-badannya ya, kayak gini. Sama badan-badannya, terus badannya, lalu iya gitu ya, dari 10 ke 2 gitu. Dan juga kita bisa memantau ketertarikan audiens. Kalau misalnya kita di online, kita lihatnya kamera, ya. Kamera yang nyala itu tuh, kita lihatnya di kamera, tatapan mata ke audiens langsung. Tapi kalau ke offline gitu ya, kita lihat posisinya itu di bawah 20 atau di atas 20. Kalau di bawah 20, kita bisa seperti tadi gitu ya, kita langsung satu di depan kita mengarah ke semua. Tapi kalau di atas 20, kita harus lakukan yang tadi aturan 10 sampai 2 gitu ya, supaya semuanya dapet gitu ya. Tapi kalau memang juri di depan kita, ya udah, tatapan mata kita di juri, tapi jangan satu juri aja kita pelototin gitu ya. Tapi semua juri gitu. Baik, terima kasih Bapak, dan arah tubuhnya pun ke mereka gitu ya, ke beliau. Ya, baik, terima kasih, eh, Pak siapa misalnya. Dan ini akan memantau ketertarikan juri untuk, wah ini keren banget ya. Terus tangan ya, nanti kita bahas tangan juga. Lalu wajah ekspresif nih. Jangan sampai kita, baik terima kasih, Assalamualaikum Bapak Ibu juri. Jangan, tapi tampilkan tadi wajah ekspresifnya. Gimana caranya? Boleh kalau misalkan awal-awal mau ketemu juri gitu ya, atau ketemu audiens, lari-lari dulu, atau tadi pukul-pukul dulu pakai apa? Musik gitu ya. Kita senam ringan dulu, itu bisa membuat kita menampilkan wajah ekspresif, karena memang wajah ekspresif itu tidak bisa dibohongi. Kalau kita lagi sedih gitu ya, switching dulu, tarik nafas dulu, tahan 7 detik, tahan 4 detik, lalu keluarkan di 8 detik. 7, 4, 8. Itu bisa membuat wajah ekspresif kita keluar. Atau senam hamim, kayak nah, itu perlu juga untuk kita menampilkan wajah yang semangat, cheerful. Kita berikan energi ya, di awal kita udah setting energi kita di energi cinta ya, kata David Hawkins. Energi cinta itu di energi 500, yaitu energi memberikan kebermanfaatan, energi memberikan suatu dampak yang luar biasa, energi menolong, energi memberikan ilmu, ya kan? Jadi bukan kalau kita energinya energi takut ya kan, energi, wah ini bisa nggak ya presentasi? Itu energi yang keluar adalah bukan energi cinta, tapi energi takut. Itu di bawah 175. Tapi kalau energi cinta itu energi yang, oh saya itu memberikan dampak loh. Saya itu memberikan kebermanfaatan loh. Makanya saya happy-happy aja mau jelasin. Energinya udah disetting di energi tinggi gitu ya. Energi memberikan kebermanfaatan. Dan itu adalah energi cinta yang bisa membuat ekspresif wajah kita terlihat. Ketulusan wajah kita terlihat. Seperti itu ya. Nah, senyum. Nah, senyum 227 ya. Ini udah di mana-mana tuh pasti sudah ada, mau di YouTube, mau di Instagram ya, atau di pelatihan-pelatihan. 227 itu udah baku banget. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tahan selama berapa? 7 detik ya. Boleh coba ya? 1, 2, 3. Wah, Kariski nih. Kariska ya, terima kasih. Jadi senyum ini ya, a smile is the curve that makes everything right. Jadi senyum pertama kali itu sudah menunjukkan siapa kita loh. Ya kan?
Pada saat kita cemberut gitu ya, mukanya udah pasti masam. Pada saat kita kesel, nggak mau senyum gitu ya, udah bete gitu ya, udah pasti mau senyum juga kayaknya susah gitu ya. Jadi itu tadi, kalau energinya udah disetting di energi cinta, kita ngasih keilmuan gitu ya, bukan untuk menang, tapi untuk memberikan kebermanfaatan, senyumnya pasti tulus. Yes, materi ini bukan hanya baik untuk diri saya, tapi juga untuk orang-orang di sekitar saya. Materi ini sangat luar biasa berdampak, ya kan? Happy kita, ya kan? Nah, lalu ini ya, six basic expression ya. Kita boleh latihan juga nih, gitu ya. Gimana kalau marah gitu ya? Nah, kalau misalkan ini apa nih? Takut, ya kan? Boleh tulis di kolom komen nih. Kalau ini apa nih? Ekspresi apa? Oke. Sedih, betul. Nah, ini ekspresi apa nih? Senang ya. Boleh terus di kolom komen. Ini ekspresi jijik dan kaget. Jadi sebenarnya ya, semua ekspresi kita harus tahu nih. Oh, senang. Ya, terima kasih Bu Husnul Khotimah. Kita harus tahu semua ekspresi ini. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan storytelling atau penyampaian, kita bisa mengubah gitu ya wajah kita, ekspresi kita sesuai dengan apa yang ada di kondisi. Ya, kalau misalkan kita mau menceritakan pengalaman sedih, pengalaman takut, pengalaman senang, ya kan? Nah, ini ekspresinya harus sesuai. Lalu, untuk yang tangan ya, gestur, perlu disesuaikan. Ya, bagaimana caranya tangan itu aktif sesuai audiens, sesuaikan dengan pesan, dan juga hindari perilaku yang tidak indah. Tidak indah itu misalnya tangannya gini-gini gitu ya. Kita nggak tahu ini mau ngomong apa, tapi tangannya muter-muter aja gitu ya. Tapi perlu disesuaikan, misalnya bola besar pasti akan berbeda dengan bola kecil. Nah, itu penyesuaiannya maksudnya di situ. Jadi tangan ini powerful banget. Tangan ini yang bisa membuat audiens melihat bahwa, oh ini maksudnya begini loh. Kita harus semangat, ya kan? Semangat. Nah, itu diingat pasti ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan ini atau kita diam aja. Misalkan depan juri kita gini, ya Bapak, jadi materi ini sebenarnya bagus banget loh Pak. Bla 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 gitu ya. Beda halnya ya, kalau misalkan kita bilang materi ini sangat luar biasa dapat membuat ya itu kan jadi akan menyesuaikan dengan irama atau kata-kata yang kita ucapkan. Aduh, Kak Dian, bingung deh. Masa saya harus menyesuaikan kalimat dengan gestur? Terus saya harus berpikir dong. Dan itu kembali ke energi. Pada saat energi kita sudah di energi cinta, energi tulus, kebermanfaatan, itu ngalir, ya kan? Kita mau ngomong apapun ngalir. Tangan itu akan sesuai dengan apa yang kita akan ucapkan. Jadi jangan sampai ragu, wah kita kalau ini mau ngomongnya tangannya harus gimana? Enggak ya. Latihan, latihan, latihan. Karena memang basic yang paling sangat luar biasa. Saya yakin sih di sini em, pustakawan-pustakawan yang sangat luar biasa ya, kepala pustakawan dan pustakawan yang hebat, yang memang secara public speaking sudah keren gitu ya. Tinggal bagaimana caranya untuk bisa lebih maksimal dan powerful lagi pada saat melakukan presentasi. Nah, sehingga tadi sudah ya, tatapan mata sudah. Wajahnya sudah ekspresif ya, tangannya udah aktif. Yang terakhir movement ya, ini perpindahan. Dan perpindahan ini jangan sampai kita lewat nih, karena gimana? Kalau misalkan offline, posisi berdiri ya, jangan sampai kakinya itu gini. Oh, apa satu gitu ya, satunya tegak, satunya luruh misalnya ya. Atau misalnya posisi berdirinya tegak banget gitu ya. Tapi posisi berdirinya rileks ya, dadanya dibusungkan, tapi nggak sombong gitu ya. Dan juga posisi berdiri yang kedua kakinya benar-benar sejajar gitu ya. Dan on purpose, jadi benar-benar sejajar antara tangan dan kaki sehingga tidak menjadi bertumpuk pada salah satu kaki atau bertumpuk pada salah satu tangan. Dan hindari statis, jadi jangan sampai kalau misalkan kita di offline gitu ya, kita udah berdiri-berdiri aja gitu ya, tapi ada
Kadang maju ke depan, terus kita ke belakang, satu langkah ke depan kakinya. Jadi jangan sampai kaku gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi boleh bungkukkan sedikit. Jadi, gitu kan enak ya kalau gitu ya. Enggak. Jadi, nah, tangannya, kakinya itu perpindahannya itu benar-benar stabil dan tidak seperti kita sedang apa ya, em, grogi gitu ya, seperti itu. Nah, ini pondasi pengaruh ya, olah vokal. Volume besar kecil tuh pengaruh loh. Jadi kalau misalnya kita mau pakai suara perut itu bagus banget ya. Dan boleh dilatih itu. Kalau misalkan suara perut, lalu intonasi, irama dan nada, lalu tempo, cepat atau lambat itu juga berpengaruh dan jeda waktu berhenti. Ya, kita akan lihat bagaimana kita menghidupkan kata kunci yang tadi, ya, menancapkan kalimat dengan tepat. Nah, seperti ini. Kalau misalkan semangat, itu volume pasti dinaikkan ya. Yang tadi, besar kecilnya gitu ya. Kalau semangat pasti besar dong, volumenya dinaikkan. Semangat, pagi, pagi, pagi. Nah, itu dinaikkan. Dan suaranya pasti besar, nggak mungkin kecil ya. Lalu perenungan, suaranya pasti kecil. Temponya diperlambat, jedanya diatur. Saya ada 3 rahasia yang bisa kita lakukan. Nah, itu diperlambat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pesan penting. Pesan penting ini juga melibatkan suara audiens. Baik, boleh kita ulang lagi apa 3 rahasia penting tadi? Yang pertama, meningkatkan. Oke, yang ketiga. Dan yang keempat, luar biasa. Jadi pesan penting ini betul-betul kita pastikan sampai gimana caranya minta audiens ulang kembali. Ya, seperti itu. Dan ini ya, contohnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau praktek, misalnya jedanya gitu ya. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi public speaker hebat saat terus berlatih. Boleh ada yang mau on cam? Mau coba? Oke, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ini dilatih gitu ya. Kalau misalkan mau fokusnya di mana? Di saya percaya dan yakin. Kalau misalkan fokusnya di percaya dan yakin, saya percaya dan yakin. Kalau misalnya kita fokusnya di kita mampu, saya percaya dan yakin kita mampu. Ada jeda gitu ya, ada intonasi yang dijaga, lalu ada sesuatu yang kita fokuskan. Kita mau fokusnya di mana? Menjadi public speaker hebat. Berarti saya percaya dan yakin kita mampu menjadi public speaker hebat. Ya, tapi kita mau menekankannya di saat terus berlatih. Kita pengen audiens kita latihan gitu ya. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi public speaker hebat saat terus berlatih. Maka teruslah kita menanamkan mindset ini bahwa hanya ada 3P, yaitu praktek, praktek, dan praktek untuk kita menjadi seorang public speaker hebat. Ya, nah, yang terakhir adalah wow closing. Tadi udah wow opening gitu ya, wow delivery, wow content, wow closing. Kita rangkum, bisa kita merangkum satu slide gitu ya, bahwa inovasi ini rangkumannya boleh dari 3 ini nih. Masalah, solusi, dampak. Jadi dari masalah yang ada saat ini gitu ya, solusinya ini, dampaknya ini. Ya, itu rangkuman. Terus kita buka tanya jawab gitu ya. Ada apresiasi, mengucapkan terima kasih lagi gitu ya. Sudah tetap stay gitu kan sampai sejauh ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ya. Kita sudah stay di 45 menit belum? 40 menit pertama ya. Lalu new experience, kita panggil nih misalkan, oke, boleh dong gimana nih pengalamannya setelah kita membahas terkait wow closing saat ini atau membahas terkait inovasi dari public speaking pada hari ini. Lalu yang ketiga first step ya, call to action. Apa sih langkah yang kita ambil gitu kan? Dan bisa dilanjutkan dengan foto bersama. Oke, pamitan ya. Nah, demikian saya Dian Kurniasi. Boleh kalau misalkan mau dilanjutkan dengan tanya jawab ya atau praktek seperti itu.
Misalnya kita mau bahas yang tadi yang guidance atau mau lanjut tanya jawab, boleh dipersilakan. Jika masih ada waktu ya, Alhamdulillah ya, saya diberikan waktu 45 menit ya oleh ya oleh Diskusif dan sekarang waktunya di 41 menit kita masih ada waktu untuk tanya jawab atau mau praktek boleh. Kalau ada volunteer ya, praktek langsung. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Rizka Medina. Terima kasih Kak Rizka. Baik, terima kasih Bu Dian atas apa yang telah dipaparkan tadi, luar biasa sekali. Rasanya ini bisa menjadi bekal buat kita semua Bapak Ibu untuk menghadapi lomba nanti ketika kita ingin presentasi. Jadi bagaimana sih gitu ya, kita ingin menarik begitu, bagaimana cara mempresentasikannya, mulai tadi ada intonasi, ada gestur, kemudian juga tadi ada wall closing dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita semua untuk mempersiapkan dari persiapan pertama sampai dengan nanti kita bisa presentasi di depan juri begitu. Baik, Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau tadi seperti kata Budian begitu, ada yang ingin menjadi volunteer mungkin untuk mencoba bagaimana eh, presentasi begitu ya secara singkat dengan menggunakan intonasi ataupun tadi pemilihan diksi yang tepat dan sebagainya silakan. Apabila Bapak Ibu ingin ditanyakan bisa menggunakan fitur chat begitu silakan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan menggunakan kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand atau mungkin Bapak Ibu ingin mencoba juga bisa menggunakan fitur raise hand gitu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Atau kiranya sudah jelas atau mungkin di belakang kamera sedang berlatih begitu dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dian bagaimana caranya gitu ya untuk persiapan presentasi nanti di depan juri. Ada Ya, yang mm. Oh Kak Indah, terima kasih Kak Rizka ya. Sambil menunggu pertanyaan ya, tadi saya menambahkan juga pada saat kita melakukan, maaf saya share screen sedikit ya sambil menunggu ya Kak. ya Jadi pada saat kita melakukan materi ya, konten gitu ya, sebaiknya memang ada perpaduan gitu ya antara gambar gitu ya, gambar dengan, nah ini, gambar dengan kata-kata atau poin-poin yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi untuk menggambarkan apa sih inovasi yang memang kita sampaikan tuh sesuai dengan apa yang kita bicarakan gitu kan. Dan tentunya ya kakak-kakak semua yang hebat gitu ya, Bapak Ibu yang sangat luar biasa di sini boleh menyampaikan materi yang sesuai ya, sesuai dengan apa yang memang dilihat atau disukai gitu ya. Tapi jangan sampai banyak warna tadi kan. Warnanya itu misalkan ada banyak macam. Kalau bisa 3 warna atau 2 warna udah bagus sih. Merah, hitam, putih seperti ini ya. Merah, hitam, putih gitu kan. Lalu kombinasi-kombinasi yang memang hanya poin-poin saja itu sebenarnya memang untuk kita bisa lebih powerful dalam menyampaikan suatu konten atau materi. Seperti itu sih. Apakah Rizka? baik, terima kasih. Gimana Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Atau rasanya sudah jelas begitu ya apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Taufik dan juga oleh Budian. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, tidak terasa hari ini kita semua telah sampai di penghujung rangkaian kegiatan March Innovation Weeks dari yang pertama sampai dengan juga yang kedua yang telah berlangsung selama 6 hari. Dan kami berharap berbagai materi, pengalaman yang sudah diberikan oleh para narasumber, serta praktik baik yang telah dibagikan oleh para narasumber ini dapat memberikan wawasan baru yang bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian itu dalam mengembangkan inovasinya di perpustakaan perguruan tinggi masing-masing. Dan kami juga ingatkan kembali kepada seluruh peserta khususnya perpustakaan perguruan tinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta
untuk dapat berpartisipasi dalam lomba inovasi perpustakaan perguruan tinggi yang telah disosialisasikan selama kegiatan ini begitu, dan kami sangat menantikan berbagai ide kreatif dan inovasi terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Nanti linknya ada di kolom chat, silakan Bapak Ibu untuk mungkin bisa dipelajari kembali peraturannya seperti apa, term and conditionnya bagaimana, dan mempersiapkan perpustakaannya untuk bisa berpartisipasi dalam lomba inovasi perpustakaan perguruan tinggi. Baik, semoga melalui kegiatan ini semakin banyak inovasi yang lahir dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan perpustakaan di perguruan tinggi khususnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu selama mengikuti seluruh rangkaian March Innovation Week dari yang pertama sampai dengan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Bu Dian, sekali Terima lagi. kasih.